Eden. Berkat yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Di Kejadian 1 ayat 28 berkata seperti ini, Allah memberkati mereka. Bahasa Batakna, dipasu-pasu di batana sida. Tapi berkat yang diberikan adalah beranak cuculah. Penuhilah bumi, kuasailah, taklukkanlah. Itu berkat yang pertama, Bapak Ibu dikasih itu. Berkat yang pertama, beranak cuculah. Tolong dengarkan dengan seksama, dengan baik Bapak Ibu. Beranak cuculah, tapi bukan asal beranak cucu. Bapak Ibu dengarkan. Berkat yang pertama, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah, kuasailah. Berarti yang dilahirkan itu bukanlah orang yang sembarangan, bukanlah manusia asal manusia, tapi manusia yang berkualitas, yang bisa menguasai, menaklukkan bumi. Amin. Dan itu kembali dibaharui kepada Abraham. Di Kejadian pasal 33 berkata, olehmu dan oleh keturunanmu bumi akan diberkati. Ini perjanjian Allah kepada Abraham. Olehmu dan oleh keturunanmu bumi akan diberkati. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita menikah dan Tuhan berikan karuniakan anak-anak atau keturunan-keturunan, dipastikan bahwa kita harus melahirkan keturunan yang berkualitas Bapak Ibu, atau keturunan yang diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Harus menjadi keturunan yang menjadi berkat. Tolong dulu tampilkan di Maliaki pasal 2 itu. Maliaki pasal 2 kita akan baca di sini Bapak Ibu. Apa dikatakan di ayat 15 itu? Kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Jadi ini maksud pernikahannya. Karena judul perikopnya ini tentang rumah tangga, tentang pernikahan. Iya. Nanti cek di Alkitab kita di rumah. Ulang, kita baca dari atas. Bukankah Allah yang Esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Jadi jagalah dirimu, jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia kepada istrinya. Di terjemahan baru, di Alkitab cetak Bapak Ibu itu dikatakan, tujuan pernikahan itu adalah yang dikehendaki adalah supaya melahirkan keturunan. Lihat Bapak Ibu, lihat, jangan saya lihat. Keturunan ilahi sama dengan keturunan yang berkualitas Bapak Ibu. Keturunan ilahi, keturunan yang berkualitas, keturunan yang diberkati untuk menjadi berkat, itu maksudnya. Nah sejauh ini Bapak Ibu, ayo kita lihat dulu. Kita yang sudah dititipkan Tuhan anak-anak. Mungkin ada 10, 8, 6, 5, 3, 2. Sejauh mana? Atau apakah anak-anak yang kita lahirkan itu adalah anak-anak yang berkualitas? Tugas pernikahan itu tugas kita. Dipercayai Tuhan, dititipkan Tuhan kita anak. Diizinkan Tuhan kita menikah. Maka selalu saya katakan, kalau saya sedang lakukan bimbingan pranikah, menikah itu bukan karena alasan sudah kebelet, umur sudah 30-an ke atas, takut dibilang gak laku-laku, itu gak ada hubungannya dengan pernikahan. Pernikahan adalah satu kesiapan bahwa kita harus bertanggung jawab melahirkan generasi ilahi, kata firman Tuhan. Sehingga menikah gak coba-coba, menikah bukan main-main. Jadi orang tua bukan asal-asalan. Tujuan pernikahan harus ini Bapak ini, melahirkan generasi yang berkualitas, melahirkan keturunan ilahi yang diberkati untuk menjadi berkat. Kita kembali ke Mazmur pasal 37 tadi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti dan lain-lain. Tetapi kita
kita fokus di sini. Yang menjadi rahasia untuk anak cucu yang diberkati ada kalimat orang benar. Hanya orang benar yang bisa menghasilkan generasi yang diberkati untuk memberkati Bapak Ibu. Hanya kualitas seorang benar, hanya orang yang berkualitas seperti inilah Bapak yang bisa melahirkan generasi yang tidak merusak, yang tidak menjadi peminta-minta, yang tidak menjadi berandalan, yang tidak menjadi merusak atau malah beban negara, tetapi yang seharusnya menjadi berkat, menjadi membangun. Menjadi pertanyaan bagi kita, seperti apa yang dimaksudkan orang benar, Bapak Ibu? Karena rahasianya di sini orang benar. Raja Daud tidak berkata bahwa tidak pernah melihat orang yang rajin bekerja, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin berdoa. Bukan, tapi orang benar. Gelap terbit terang bagi orang benar. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bukan berarti orang benar itu tidak masuk di dalam musim-musim yang gelap. Memang sebagai orang benar pun akan selalu melewati yang namanya musim. Tetapi di dalam musim gelap sekalipun ada pengharapan sebab akan terbit terang di sana. Amin. Sejajar dengan ayat sekalipun ia jatuh tidak terletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Haleluya. Itu orang benar. Lanjut ayat 6. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka 112 ini berganti. Udah 3 kali kau salah lihat. Ulang. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Selanjutnya dikatakan ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Langit bumi akan kita lihat ke depan, akan banyak goncangan-goncangan yang menghantam ini Bapak Ibu sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Tapi bagi orang-orang benar yang ada firman, ada Tuhan dalam hidupnya, tak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Langit dan bumi lenyap, firman-Ku tinggal tetap, kata firman Tuhan. 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Terserah Bapak Ibu bagaimana mendefinisikan ayat ini. Dikatakan ia tidak takut kepada kabar celaka. Bisa kita memahaminya tidak akan kena celaka. Namun bisa kita memahaminya, celaka itu tidak akan membinasakan. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. 8. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, ia membagi-bagikan. Jadi orang benar itu bukan minta-minta, namun beri. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10 saya ingin kita sama-sama membaca. 2, 3 ya. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia mempertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Maksudnya, orang benar akan dicemburui banyak orang. Adakah yang cemburu melihat Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu yang sering cemburu melihat kehidupan tetangga? Tapi kita dipanggil untuk ini Bapak Ibu. Makanya jangan menangis, jangan menangis ketika ada orang yang cemburu kepadamu. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Kita harus membuat cemburu orang lain. Karena apa? Yesus ada di hidup kita. Kita ini menjadi orang benar. Amin. Tetapi apa tadi orang benar? Indikasi orang benar apa tadi Bapak Ibu? Takut Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya. Takut
kepada segala perintahnya. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan melahirkan generasi yang diberkati Tuhan untuk memberkati. Namun sering kita ganti ayat ini sehingga kita buat peraturan. Kita pikir untuk menghasilkan generasi yang cerdas, generasi yang diberkati untuk memberkati, maka kita cari les yang mahal-mahal. Kita leskanlah anak kita dari Senin sampai Sabtu sampai dia botak. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita upaya dan usaha kita untuk mengajar anak-anak kita sehingga mereka menjadi generasi yang cerdas, yang berkualitas. Kita mau lihat dulu Bapak Ibu, seperti apa bangsa Israel mengajar mendidik anak-anaknya. Ulangan pasal 6 jelas berkata, orang Israel mendidik anak-anaknya sehingga mereka, siapa yang meragukan kecerdasan orang Israel Bapak Ibu? Bukankah orang Israel menjadi berkat atas dunia ini? Bukankah orang Israel yang menjadi berkat di dunia ini Bapak Ibu? Alkitab, firman Tuhan digenapi kepada mereka. Tapi pola mereka mendidik anak-anak di Ulangan enak menceritakan, perdengarkan firman. Perdengarkan firman. Makanya ada sema Israel itu menjadi pengajaran yang utama dan yang terutama bagi orang Israel. Mendidik anak-anak adalah mengajar mereka takut akan Tuhan. Sebab mereka berkata takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Tapi kita membuat aturan kita sendiri. Kita akan selalu berusaha memastikan anak kita harus sekolah setiap hari, harus ke les. Namun bagaimana? Kita pastikan nggak anak kita sekolah minggu setiap hari ini? Kita pastikan nggak anak kita berdoa setiap hari? Kita perdengarkan nggak firman kepada anak kita setiap hari? Bagaimana mungkin kita memiliki generasi yang diberkati menjadi berkat? Ini salahnya Bapak Ibu. Karena kita hanya mengejar kepintaran secara duniawi. Namun kalau kita melihat belajar dari firman Tuhan, kepintaran duniawi tanpa didasari oleh firman Tuhan Bapak Ibu, kepintaran itu hanya kepintaran yang merusak. Ada berani di antara kita mengatakan orang yang merakit-rakit bumi itu bukan itu orang pintar? Tapi kepintarannya menghancurkan, kepintarannya merusak. Tapi kepintaran anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan adalah kepintaran yang membangun. Dimulai membangun dirinya, membangun sesamanya, membangun keluarganya, membangun gerejanya, membangun bangsanya, negaranya. Amin. Untuk itu kita dipanggil, bukan merusak. Ini yang sering kita salah Bapak Ibu. Kalau ke sekolah kita akan paksa mereka, tapi kalau ke gereja, gak usah sekolah minggu mah sakit badanku, oh belum mau. Ada yang mau ke sekolah, bangun, sekolah. Itu yang salah. Bagus kita dorong anak-anak untuk bersekolah. Tapi bagaimana perlakuan kita dengan melatih, mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu sekali lagi, anak-anak atau generasi yang kita lahirkan itu menjadi generasi yang seperti apa? Itu tergantung orang tua yang melahirkan dia. Tergantung orang tua yang mengasuhnya. Bagaimana cara kita mendidiknya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apalagi sekarang ini anak-anak kita banyak dimuridkan oleh orang lain. Mereka akan belajar dengan orang lain. Jadi apabila orang tua tidak bisa menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak, maka gagallah kita mencapai berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi untuk melahirkan kunci rahasia pertama untuk kita bisa memiliki anak cucu yang diberkati Tuhan, yaitu adalah jadilah orang benar. Saling mengingatkan, jadilah orang benar. Gugu julukku, jadilah orang benar. Jadilah orang benar. Ketika generasi atau anak-anak itu melihat cara hidup kita, gaya hidup kita tidak ada dalam kebenaran. Karena anak-anak
anak-anak itu bukanlah pendengar yang sabar, namun mereka adalah peniru yang setia, Bapak Ibu. Maka di Titus, kita dulu Titus pasal 2 ayat 7 kita baca bersama-sama. Ini perhatikan di Alkitab Bapak Ibu, ini adalah juga bicara tentang pernikahan atau rumah tangga. Dikatakan 2-3 ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ada banyak orang tua, apalagi ini dekat-dekat Natal ini, kan di malam tahun baru bercekian dulu dulu. Sampai ngantuk-ngantuk anaknya itu nanti semua panjang-panjang kali pengajarannya. Sampai anak-anak malas sekali kalau berpisahan tahun. Karena bapaknya yang sudah minum pil pun dia akan menasihati. Itu gak berarti apa-apa. Namun bagian A-nya yang berarti, Bapak Ibu, jadikan dirimu sendiri menjadi satu teladan. Tanpa ngomong pun ketika kita sudah berbuat, anak-anak akan melihat. Tapi orang kita sudah kebiasaan, kalau di malam perpisahan tahun, sudah sengaja dia mulai jam 8 sudah minum itu biar lancar bicaranya. Maka bayangkan, ada 4 anaknya tambah 6 permennya. 8 jam berarti nanti berkata-kata. Padahal kata-katanya itu tidak akan berarti, Bapak Ibu, tapi dikatakan di sini, jadikan dirimu sendiri suatu teladan. Di kita pun Bapak Ibu dikasih itu sebagai orang tua. Mari kita lakukan dulu, baru kita ajarkan kepada anak-anak. Mereka akan melihat cara hidup kita, Bapak Ibu. Itu. Kalau kita merindukan untuk melahirkan generasi atau anak cucu yang diberkati, jadilah menjadi orang benar. Dan yang kedua, jadilah teladan. Ayo saling mengingatkan, jadilah teladan. Jadilah teladan. Puji Tuhan, jadilah teladan. Dan kita lihat lagi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk kita bisa melahirkan generasi atau anak cucu yang diberkati dan menjadi berkat. Ayo kita buka Maliaki. Tenang, saya gak mau berpuluhan. Iya, karena mudah-mudahan saudara aktif berpuluhan kan gak tahu bahwa itu adalah siasat dari si jahat supaya memiskinkan anak-anak Tuhan. Saya katakan dari awalnya, orang yang takut akan Tuhan sangat suka segala perintahnya tanpa perlu revisi apa-apa dari kita. Waktu Tuhan menulis firman ini, gak diminta tanggapan dari kita. Engkau percaya, lakukan. Apa tadi Maliaki pasal 2? Kita akan lihat Bapak Ibu. Kita akan baca dari ayat 10 dan ayat 6 sampai ayat 16 supaya kita tahu di mana gagalnya gereja, sehingga ada banyak anak-anak atau generasi yang kita lahirkan adalah generasi-generasi yang tidak begitu berkualitas. Bukan membangun, malah merusak dirinya, merusak rumah tangga orang tua kan. Ada banyak anak-anak sekarang yang merusak keluarga. Kalau tiap hari minta duit, merusak gereja, merusak negara. Masuk penjara harus dianggarkan belanjanya. Tapi anak-anak Tuhan tidak terpanggil demikian. Baca ayat 10 sampai 16. Satu-satu dengan nada yang pelan dan sambil dinikmati. 2-3 ya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. 11. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Yang pertama sekali dikatakan, disebut ada pengkhianatan. Ayat itu mengucapkan kata pengkhianatan ketika seorang Yehuda mengambil istri perempuan Allah asing. Tunjuk tangan anak-anak laki kami yang belum menikah. Yang belum menikah, kalau sudah menikah jangan ngaku-ngaku, dosa. Tunjuk tangan anak-anak kami pemuda-pemudi, ikut
pernah ambil pasanganmu dari Allah asing. Itu adalah satu pengkhianatan perjanjian. Itu yang pertama. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Yehuda itu anaknya Pak Yakub. Maka dikatakan biarlah Tuhan melenyapkan dari rumah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Berbuat apa Bapak Ibu? Ini harus jelas dan tegas. Berbuat apa? Pengkhianatan pertama apa itu? Mengambil perempuan dari Allah asing dan menikah dengan laki-laki Allah asing. Dikatakan di sini, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Jadi pahami ini, tidak semua persembahan berkenan di hati Tuhan. Tidak semua persembahan diterima Tuhan. 13. Saya rindu semua laki-laki belum baca ini. Ayat 13 ini. 2-3 ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berbalik kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tangan. Stop. Kenapa saya suruh laki-laki? Pengkhianatan yang kedua atau pengecaman yang kedua dari Allah di sini Bapak Ibu. Ketika dikatakan laki-laki berdoa dan membawa persembahan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan akan doa dan persembahan seberapa banyak pun yang dibawanya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Tangis-tangis itu ibarat Joni Tuhan Martania. Dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia, itu maksudnya Tuhan, tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Saya jelaskan dulu ini Bapak Ibu. Ketika seorang bapak engkau menjerit-jerit menangis di rumah Tuhan, mungkin kau dapati anak cucumu bukanlah anak cucu yang seperti yang kau harapkan. Rumah tangga, keluarga bukanlah seperti keluarga yang kau harapkan. Maka kau menangis dan bawa persembahan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mendengar. Engkau bertanya-tanya, harus sakit Tuhan. Banyak kali orang pakat, harus sakit. Saya dipanggil berdoa maka dalam berdosa, harus sakit Tuhan. Dan ini menjadi pertanyaan umum bagi gereja. Kita bertanya-tanya, kenapa doa kita tidak terkabul? Kenapa doa tidak dijawab? 14. Ini Bapak Ibu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Paham Bapak Ibu? Perlu dijelaskan? Seorang bapak, seorang pria datang menangis, kan? Bapak-bapak adalah imam yang harusnya berdoa buat rumah tangga. Dia berdoa, dia bawa persembahan, tapi Tuhan tak berkenan. Dia bertanya karena apa di sini? Ketika engkau tidak setia kepada istri masa mudamu. Katakan istri masa muda. Bukan istri muda. Istri masa muda, yaitu orang yang pertama sekali kau bawa di rumah Tuhan, menjadi teman seperjanjianmu. Ketika engkau berkhianat kepada istrimu, generasimu hancur. Ketika engkau berkhianat kepada istri masa mudamu, berkhianat apa yang dimaksud? Tidak setia kepada perjanjian itu. Mungkin okelah engkau tidak membawa perempuan lain ke rumahmu, tapi bagaimana tingkahmu di luar sana? Jangan kau kira aku kan tidak membawa perempuan lain ke rumah, tapi kalau belum berselingkuh bisa lah. Pengkhianat kata firman Tuhan, tak guna kau berdoa, tak guna kau bawa persembahan kepada Tuhan, dan yakinilah generasimu akan hancur. Ini sangat jelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita pikir, aku kan gak menikah lagi.
karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Makanya ingat janji di kamu. Bukankah Bapak Pendeta mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah dan jemaatnya, pernikahan itu Bapak Ibu bukan hanya perjanjian antara pria dan wanita. Pernikahan itu perjanjian antara pria dan wanita dengan Tuhan. Makanya perpisahan yang diizinkan hanya perpisahan ketika mau memisahkan. Jadi kalau kau coba-coba bermain gila, katakan aku sama Tuhan, biar dimatikan kau, baru bisa main gila. Karena yang bisa memisahkan, membatalkan perjanjian nikah itu adalah hanya maut. Tanjur 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Dan inilah rentetan tadi Bapak Ibu. Ini rentetannya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jelas Bapak Ibu? Mau anak cucumu diberkati? Mau keturunanmu keturunan yang terhormat? Jaga kekudusan pernikahanmu. Jangan berkhianat. Jangan hianati istri masa mudamu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya? Demikian sebaliknya dengan para wanita. Perjanjian pernikahan bukan hanya perjanjian pernikahan antara pengantin laki-laki dan perempuan, namun ada Allah di sana. Jadi untuk bercerai harus permisi dulu dari Allah. Diizinkan enggak? Bukti diizinkan, dimatikan salah satunya. Jadi untuk melahirkan generasi atau keturunan ilahi harus menjadi orang benar. Seperti apa itu orang benar? Yang tidak mengkhianati pernikahannya, tidak mengkhianati perjanjiannya. Oleh sebab itulah maka banyak kita lihat sekarang Bapak Ibu, banyak orang tua yang mengeluhkan lemburan menaik dana nastar paresu, kan? Lemburan menaik dana nastar paresu. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Ada banyak sekarang kita lihat orang-orang muda yang sudah keluar dari tatanan hidup yang benar. Oleh karena apa? Bukan dia yang salah. Kita harus lihat di atasnya pohonnya seperti apa. Barangkali kalau ada pengkhianatan, memang sudah itulah. Jadi setiap kita bertanggung jawab akan generasi yang kita hasilkan. 16. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Mungkin kita berkata aku tidak bercerai, namun kau siksa habis-habisan pasanganmu. Sekarang bukan hanya suami yang menyiksa istri, ada juga istri yang harimau yang suka sekali menyakiti atau mencakari suaminya. Jangan tutupi, dikatakan pakaianmu dengan kekerasan. Ada banyak memang masih bertahan, tapi ada kekerasan di dalamnya. Itu juga dipastikan generasinya tidak akan maksimal, Bapak Ibu. Kekerasan di dalam rumah tangga, di mana ada penyiksaan, baik dari suami ke istri, dari istri ke suami, dipastikan anak-anaknya bukanlah anak-anak yang ilahi. Tapi untuk melahirkan generasi yang diberkati, untuk memberkati, pastikan kita menjadi orang benar, pastikan kita menjadi teladan, pastikan kita bukan pengkhianat. Amin. Yang pertama, pastikan kita menjadi orang benar. Mau lagi? Semua, pastikan kita menjadi orang benar. 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 Pastikan kita menjadi teladan. Pastikan kita menjadi teladan. Pastikan kita menjadi teladan. Pastikan kita menjadi teladan. Pastikan kita bukan pengkhianat.
Pastikan kita bukan pengkhianat. Maka generasi kita adalah generasi yang ilahi, yang anak cucu kita tidak meminta-minta, namun anak cucu kita berkasa di bumi. Kekayaan kehormatan ada di rumahnya. Dia akan memberi banyak, memberi pinjaman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Anak-anak kita, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Yesus berkati kita. Kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami dengarkan siang ini Bapak. Firman-Mu sangat tajam.